Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang sekali boleh terus jadi berkat dalam acara E-Wisdom dari Aruna Wijologita Official Channel. Saya percaya bahwa doa Bapak Ibu dan dukungan dalam banyak hal yang sudah kami terima. Kami tahu bahwa kami tidak mengenal Bapak Ibu satu persatu. Tapi biarlah Tuhan yang mengenal orang yang dikasihinya, membalas berkat berlimpah-limpah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mudah karena kami terus akan belajar, mendengar tuntunan Tuhan, mengembangkan banyak hal tepat seperti yang Tuhan mau. Untuk terus jadi berkat dalam banyak cara yang Tuhan inginkan. Tetap doakan supaya kami boleh memegang mandat ini. Dan kami berdoa juga jadi berkat, bukan cuma untuk satu atau dua denominasi, tapi lintas gereja. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah-limpah senantiasa. Bagi orang yang sudah bermurah hati, mengambil waktunya untuk berdoa, tenaga, daya, dana dalam segala hal, kami mengerti. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Sampai ketemu dalam acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat E-Wisdom. Saya senang sekali boleh bisa ada di tempat ini lagi dan memberikan banyak sekali cerita-cerita di Alkitab yang akan terus membekali kita. Kita berdoa sebelum kita mulai pengajaran kita. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Kami menerima semua yang baik sampai hari ini karena kasih setia yang daripada-Mu sendiri. Roh Kudus yang manis, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Saudara Tuhan, kalau kita mendengar hari-hari ini kan baru saja rame untuk dukungan boykot produk dari Israel. Kan lagi banyak ya Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang berpikir loh Bapak Ibu. Bagaimana caranya kalau kita hari ini memboikot produk-produk dari bangsa pilihan? Nanti kalau Anda keluar rumah naik mobil, ditanya lagi. Naik mobil? Iya, mobil bikinan Henry Ford, keturunan Yahudi. Ya udah nggak usah naik mobil. Mau naik apa? Saya naik pesawat aja. Loh, Wilbur Wright, Oliver Wright adalah keturunan Yahudi. Batal naik pesawat. Kalau gitu naik kereta api aja Pak. George Stephenson, keturunan Yahudi. Di rumah aja Pak, nggak kemana-mana. Puji Tuhan, ngapain di rumah? Nonton TV dong Pak, film-film terbaru sekarang Pak. Bapak Ibu harus mengerti bahwa yang namanya televisi, bahkan listrik yang Anda nikmati, itu adalah keturunan Yahudi punya karya. Kalau gitu di rumah nggak usah nyetel apa-apa Pak. Nyantai aja, kita buka HP, Google, YouTube, Facebook, Instagram, WA. Masalahnya itu juga produk keturunan Yahudi. Nah, kalau gitu di rumah aja Pak. Nah, yang penting saya diam. Pakai listrik ya? Pakai, nggak boleh pakai karena itu keturunan orang Yahudi. Saya nggak pakai Pak. Udah saya sekarang buka kulkas saja mau cari makanan. Semua makanan kemasan yang Anda makan itu ada rasa manis yang diambil dari sirup, gula, jagung. Dan 3 besar di muka bumi pemiliknya adalah Yahudi. Kalau gitu nggak makan Pak. Nggak ada AC, nggak ada apa, semua keringetan. Wah. Saya baca majalah. Majalah apa Bapak Ibu? Time. Majalah Cosmopolitan. Reader Digest. Mau apa? Surat apa? Mau surat kabar apa Anda baca? Yahudi adalah pemegang besar di sana. Boleh nonton bioskop nggak Pak? Apa? Di sana Anda mau tonton? Metro Goldwyn Mayer, MGM, Paramount Picture, Pixar. Anda mau nonton bioskop, dari mereka semua. Kalau gitu di rumah aja Pak, keringetan. Mending mandi ya Pak. Nggak bisa, karena semua alat kesehatan, sabun, kebersihan, shampoo yang Anda nikmati hari ini, semuanya adalah kultur awal dari Yahudi. Kalau gitu di rumah Pak, nggak mandi Pak, ngelekep semuanya, lama-lama kena TBC Pak. Kalau gitu pakai antinya, itu pakai BCG. BCG penemunya orang Yahudi. Ya, kalau gitu mending mati aja Pak. Ngapain? Pakai bom. Bom Marie Curie itu adalah Yahudi. Repot ya Bapak Ibu ya. Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata,
Alkitab berkata apa yang pernah ada akan ada lagi, yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Itu sebabnya dari ayat ini ketahuan bagaimana kita tahu yang namanya sangkakala orang Yahudi kenapa menggunakan konsepnya adalah tanduk rem, kambing hutan yang berputar. Karena semua yang terjadi hari ini pernah terjadi di masa lalu dan akan terjadi lagi. Itu konsep berpikir perspektif Yahudi. Nah, saudara Tuhan, yang menarik adalah kita tahu bahwa temuan-temuan orang Yahudi teknologi begitu tinggi sekali. Kok bisa gitu, dari mana? Orang Yahudi punya Megilot, yaitu adalah kitab-kitab besar yang dibaca pada hari tertentu. Dan kalau Anda membuka kitab Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah adalah dibacanya pada hari perayaan Pondok Daun atau Tabernacle. Ada kitab Yunus yang dibaca pada hari tertentu, dan kitab ini Pengkhotbah itu adalah dibaca pada perayaan Tabernacle. Kitab ini adalah dasar dari teknologi Yahudi. Orang Yahudi bisa pintar semuanya karena mendasarkan diri untuk membaca kitab Pengkhotbah. Kita kalau baca kitab Pengkhotbah adalah hafal-hafalim. Kesia-siaan demi kesia-siaan, demi atas kesia-siaan. Kadang-kadang lesu ya kalau baca kitab Pengkhotbah isinya apa kayak begini. Tapi kitabnya adalah sebuah dasar hikmat untuk perkembangan teknologi orang Yahudi yang notabene itu selangkah lebih maju dari bangsa-bangsa lain. Jawabannya kenapa? Kalau kita membaca firman Tuhan adalah mata Tuhan memperhatikan, menjaga ilmu pengetahuan. So, Amsal 22 ayat 12 mencatat, saya bacakan, mata Tuhan menjaga pengetahuan. Berarti pengetahuan itu sebetulnya dijaga oleh Tuhan sehingga menghasilkan hal-hal yang berguna untuk hidup manusia. Dari sini saya percaya bahwa tidak seharusnya kita itu tidak berpengetahuan. Nah, bicara soal pengetahuan, saya percaya bahwa Tuhan biasa itu melakukan peristiwa-peristiwa spektakuler yang dibungkus peristiwa yang spektakuler, ini peristiwa yang dahsyat ini ya, spektakuler nih. Tapi seringkali peristiwa spektakuler yang Tuhan izinkan terjadi, itu dibungkus dengan sebuah bungkusan yang notabene itu sederhana. Sebuah contoh. Bukankah yang namanya Mesias yang sangat luar biasa, Raja segala raja, penebus umat manusia, pemberi keselamatan sampai sekarang, itu adalah lahir di Bethlehem, kota yang notabene jumlah domba dan kambing lebih banyak ketimbang jumlah orang. Kota sangat tidak bersinar, Efrata kota yang sangat rendah dan sangat kecil, sangat sedikit orangnya di sana. Mereka kebanyakan adalah peternak-peternak kambing domba, dan lahirnya juga di basement dari parkiran, ya parkiran kambing, domba, keledai, kuda, parkir di sana gitu ya. Ini bukan basement biasa, ada kijang kuda panther, ini bukan. Ini basement yang isinya seperti itu. Lahirnya di palungan yang notabene palungannya juga dari kayu, isinya air bercampur dengan saliva, ludah dari binatang-binatang tersebut. Bagaimana bisa? Saudara Tuhan, peristiwa dahsyat Mesias dibungkus dengan peristiwa biasa. Bintang Bethlehem adalah konjungsi dari sebuah planet. Matahari, Merkurius, Venus, satu garis. Muncullah yang namanya bintang Bethlehem, yang notabene sebetulnya cuma sepanjang sejarah setelah kelahiran Tuhan Yesus, itu cuma datang 3 kali. Pada saat Tuhan Yesus setelah lahir, bukan pada saat lahir ya, setelah lahir berapa lama, karena Majus datang, itu Tuhan sudah lahir. Yang kedua adalah 2015, yang ketiga 2017. Ini konjungsinya sama. Bapak Ibu, kita lihat bahwa yang namanya peristiwa-peristiwa besar di Alkitab selalu ada alasan bagi orang-orang yang nggak mau kenal Tuhan. Orang cerdik cendikia, orang-orang pinter yang berpikir logis tanpa takut Tuhan, selalu punya alasan untuk menjelaskan Alkitab. Itu kan cuma sekedar yaitu konjungsi. Ya, bintang Bethlehem itu biasa. Jadi
Saya tuh kadang bertanya, kalau Tuhan itu nggak bungkus peristiwa spektakuler dengan peristiwa biasa, harusnya banyak orang lebih bertobat lebih banyak. Tetapi entah kenapa, Tuhan suka sekali bahwa peristiwa spektakuler dibungkus sama yang biasa. Dia pakai bangsa Israel, yang notabene kecil sukunya. Bahkan Yakub pun berkata pada zaman peristiwa Dina dan Sikem, ini kalau semua ngelawan kita, kita pasti mati. Kita ini kecil. Yakub tuh kecil. Suku-suku Israel itu kecil sebetulnya. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Kita harus bisa melihat bagaimana sains selalu punya alasan untuk menjelaskan. Karena memang yang namanya kemajuan teknologi, kehebatan sorgawi, itu dibungkus dengan sebuah peristiwa yang sebetulnya kalau sains mau melihat pelan-pelan, kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Kesempatan ini kita mau bahas mengenai tabut perjanjian. Tabut perjanjian, Bapak Ibu. Tabut perjanjian. Ini ada gelang-gelangnya di sini. Nah, tabut perjanjian ini apa sih sebetulnya? Ternyata Tuhan, contoh. Waktu Musa ingin menyeberang Laut Merah, Laut Teberau, ada angin timur. Pertanyaannya mudah, kenapa sih Tuhan nggak langsung buka saja? Kan lebih spektakuler, lebih mantap sekali. Kenapa perlu angin? Ada angin seakan-akan bahwa ada sentuhan-sentuhan alam, ada sentuhan-sentuhan non-spiritual, sehingga membantu penyibakan air. Kalau tanpa angin timur, langsung tersibak, lebih dahsyat. Walaupun sebenarnya dengan angin timur saja, sudah beritanya terkenal sampai kemana-mana. Masih ingat peristiwa Korah dihukum dengan gempa tanah terbuka dan masuklah Korah? Jika tanpa gempa bumi, langsung kebuka tutup lagi, lebih seru. Hollywood lebih suka sebetulnya. Tapi kenapa yang namanya gempa, fenomena alam, angin timur digunakan sebagai alat bantu untuk spektakularisasi dari fenomena yang Tuhan buat? Kenapa? Ternyata kita akan belajar banyak hal dari peristiwa-peristiwa alam tersebut. Makanya hati-hati Bapak Ibu dalam banyak peristiwa alam. Kenapa gempa bumi, bencana alam itu menjadi penanda akhir zaman? Saudara Tuhan luar biasa sekali. Kalau kita melihat bagaimana dengan tabut. Apa yang saya sampaikan ini, ide pertama sebetulnya itu adalah disampaikan seorang pembelajar, peneliti Alkitab bernama Stephen Newman. Beliau mengatakan bahwa tabut ini itu punya sebuah pesan tertentu sebetulnya. Bahwa tabut ini itu adalah sebuah, jangan-jangan sebuah generator listrik. Ini sebuah hipotesis yang disampaikan oleh Stephen Newman. Dan luar biasa, yuk kita lihat Bapak Ibu dengan beberapa gambar nanti yang Bapak Ibu juga bisa lihat di layar ini. Bagaimana kita melihat yang namanya kesamaan-kesamaan terkait dengan listrik yang ada dengan tabut ini. Kita tahu Bapak Ibu bahwa revolusi industri itu sudah sampai, ya bersyukur dengan adanya pandemi, revolusi berhenti di sini. Tapi saya percaya sebentar lagi juga sudah pindah lagi. Ini kalau tidak ada kemarin pandemi, 2020 sudah menjadi yang namanya revolusi industri yang kelima. Ditemukan mesin uap. Akibatnya apa? Hari itu kerja lebih efektif, lebih efisien, produksi bisa banyak, supply menjadi banyak. Zaman dulu ada sebuah ungkapan, supply creates its own demand. Kalau yang sekarang balik, demand creates its own supply. Kalau zaman dulu tidak, produksi terus aja, nanti pasti ada yang beli. Dengan cepat saja ini masuk ke sini. Ini revolusi kedua, ini bicara mengenai listrik. Di sini ada Michael Faraday. Nah, itu tentu saja Yahudi, Bapak Ibu. Ini generator ya, dinamo. Ya, dinamo. Waktu Michael Faraday itu adalah dinamo. Berikutnya adalah 1970, komputer. Yang masih segede-gede itu dulu, zaman dulu bawahnya gede.
Makin lama makin kecil, endingnya smartphone. Masuk ke dalam bentuk jam tangan sekarang. Jadi laptop, notebook, PDA, smartphone. Smartphone kita pakai sampai hari ini sudah pindah ke jam tangan. Lama-lama Anda nggak perlu kaget masuk dalam tubuh. Kita sedang hidup dalam masa sistemnya mengarah ke sana. Kalau Anda masih ngelihat yang namanya Jakarta 5 km, berarti belum Jakarta. Kalau Anda melihat pelang-pelangnya di atas tol itu adalah Jakarta 2 km, berarti belum Jakarta. Kalau Anda masih melihat tanda-tanda, berarti Tuhan belum datang. Karena kalau Tuhan sudah datang, atau akan segera datang beberapa hari lagi, tandanya sudah nggak ada. Kita lihat ini. Ini bicara mengenai komputer. 4. Internet of Things. Semuanya terkoneksi dengan internet. Mobil tanpa awak, ya itu jelas tuh. Robotik semuanya, Internet of Things. Nah ini konon katanya begini. Konon. Ini tertunda nih, harusnya 2020 sudah masuk Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat yang namanya revolusi industri kedua, kita tahu bahwa dinamo adalah sebuah pembangkit listrik yang ada. Yuk kita lihat sebentar sebetulnya. Apa yang Tuhan sampaikan dalam Ibrani ke-12 ayat ke-29. Ibrani ke-12 ayat ke-29. Saya bacakan Bapak Ibu. Ibrani ke-12 ayat ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Our God is a consuming fire. Tuhan itu api. Coba fokus sebentar bagaimana kita bicara Tuhan itu api yang menghanguskan. Nah, kalau kita melihat, Bapak Ibu, Anda bisa melihat, ketik ya di Google, Anda bisa melihat namanya adalah Ewald George van Claes. Ini seorang hamba Tuhan, nih pendeta ini. Edward George van Claes. Jerman, jelas orang Jerman. Jerman itu teknologi nomor 1 zaman dulu. Jerman itu apa sih Bapak Ibu? Romawi. Sentuhan Kristennya tinggi sekali. Ingat, Roma itu menjadi Kristen loh Bapak Ibu. Ya, zaman Konstantin, tahun 1745. Ditambah dengan seorang bernama Peter van Mussenbroek. Wah, ini nama susah semua nih Bapak Ibu. Peter van Mussenbroek, ini nama di bawah ada nih. Oke. Itu pada 1745, 1746, itu membuat sebuah bentuk pembangkit listrik kecil yang dikenal dengan nama Leyden jar. Leyden jar. Anda mau lihat gambarnya? Nah, itulah gambarnya. Ini gambarnya menarik sekali nih. Bapak Ibu, gambar ini. Oke, ya. Kembali lagi. Nah, kalau Anda melihat gambar ini, satu hari kita tahu bahwa 600 sebelum Masehi di Yunani ada seorang bernama Thales dari Miletus. Thales. Thales ini mengatakan bahwa kalau sebuah benda itu bergesekan, akan muncul listrik. Dulu waktu saya masih kecil, Anda tahu penggaris yang panjang itu Bapak Ibu? Itu kalau penggaris itu digosok-gosok ke tangan, ditaruh di rambut gini, rambutnya bisa naik semua itu. Ternyata gesekan benda itu bisa menimbulkan listrik. Apalagi kalau dalam masa kering. Kering, ya kalau kulitnya basah digesek ya bukan listriknya keluar, nggak keluar. Tangannya kering, kulit yang kering, digosok sama yang namanya penggaris itu, keluar nanti daya listrik yang bisa ngangkat rambut itu. Itu kata-kata itu sudah muncul 600 tahun sebelum Masehi dari orang bernama Thales dari Miletus. Nah, kalau kita melihat kisah ini, kita mengerti bahwa apakah betul jangan-jangan tabut suci itu sebetulnya adalah generator listrik? Bapak Ibu, kita akan lihat dalam pendekatan sains ya. Jangan-jangan kenapa orang Israel kalau mau perang itu bawa ini? Dan zaman itu kalau sudah melihat yang namanya maskot tabut ini muncul dalam peperangan, semua musuh takut. Apakah
Ini bisa digambarkan sebagai sebuah alat teknologi pada zaman dulu. Bapak Ibu, saya sedang bicara mengenai beberapa ribu tahun sebelum Masehi ya Bapak Ibu. Kalau Anda bicara sekarang ini melihat yang namanya generator listrik, Anda pasti ketawa. Beda ini pasti bukan. Ini bicara di padang gurun. Tempat yang sangat kering sekali. Anda bisa bayangkan yang namanya tabut yang dibuat oleh Musa, ditaruh dalam kemah yang isinya adalah dikasih batasan mana ruang kudus, mana pelataran, mana ruang maha kudus. Yang menarik adalah ruang maha kudus itu kan ada begitu banyak kain, berlapis-lapis kain, dan Anda lihat bisa bayangkan padang gurun tempat yang sangat kering. Panasnya luar biasa. Dan anginnya kencang, itu kainnya bergesek semuanya. Pertanyaannya, kenapa imam harus menggunakan barang-barang tertentu? Kalau tidak, dia bisa mati. Alkitab mengatakan memang ada versi spiritual yang kita tidak bisa nafikan, kita nggak bisa hilangkan pemikirannya. Ini pasti memang rencana Tuhan. Tapi ingat, seperti saya cerita tadi, bahwa rencana Tuhan selalu dibungkus dengan sains. Jadi harus klop secara spiritual, klop secara sains. Rencana Tuhan yang dahsyat dibungkus dengan pemikiran-pemikiran sains. Dan harus klop dua-duanya. Uniknya, kita bisa nangkep yang ini. Tapi orang yang tidak mencintai Tuhan hanya melihat sebatas ini. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Yuk kita lihat berapa firman Tuhan. Anda bisa lihat dulu. Karena dari gambar tadi, yang pertama tadi, yang gambarnya ada seperti tabung ini Leyden jar. Ini namanya toplesnya Leyden. Kalau kita melihat ini strukturnya, Bapak Ibu, struktur gambar resminya ini. Kalau Anda lihat foto berikutnya adalah struktur dalamnya. Anda bisa lihat di gambar ini, di bawah sini. Nah, struktur dalamnya itu mirip dengan apa yang ada dalam tabut. Ini menarik sekali. Kenapa tabut itu struktur dalamnya seperti ini? Kalau Anda melihat yang namanya Leyden jar ini, yuk kita lihat sebentar Bapak Ibu ya. Itu ada sebuah toples. Yang menarik, itu yang dilapis juga bukan cuma bagian luar, tapi bagian dalam. Gitu. Anda lebih jelas lihat ke sini. Ini juga boleh. Coba lihat baik-baik Bapak Ibu. Itu yang namanya jar, itu luarnya diberikan yang namanya adalah aluminium foil, saya tulisan di sana ya. Tapi sebuah bentuk adalah logam. Bapak Ibu bisa tahu bahwa yang namanya zaman dulu Ark of God, tabut itu dikasih lapisan emas, nggak cuma dalam loh, tapi juga luar. Lihat gambar itu, dalamnya dikasih logam. Tutupnya, atasnya ada metal. Ada metal ya, yang atas itu, yang paling atas ada metalnya ke bawah. Nanti dari ujung itu ada seperti logam lagi. Sehingga yang luar itu menjadi kutubnya adalah negatif. Sedangkan negatif itu bicara mengenai bagian luar. Sedangkan bagian dalamnya itu kutubnya adalah positif. Itu adalah Leyden jar. Ini konsep Leyden jar. Saya ulang Bapak Ibu, yang luar itu akan menjadi terkait dengan metal tadi ke atas, itu menjadi kutubnya adalah negatif. Metal bagian dalam kelak akan menjadi kutub bagian positif. Lalu kemudian ada wire. Wire itu adalah seperti kawat ya, logam yang tipis yang menghubungkan. Nah, tempat itu menjadi kapasitor yang isinya penuh dengan listrik statis. Anda bisa bayangkan cara untuk menimbulkan listrik dari Leyden jar itu dibuat dengan cara tersebut.
nanti dalamnya itu isinya adalah listrik statis. Nah, listrik statis itu kalau semakin penuh, voltase semakin tinggi. Anda bisa lihat gambarnya ya, Bapak Ibu. Nah, struktur ini, kalau Bapak Ibu lihat, struktur ini sangat amat mirip dengan apa yang ada ditulis di Alkitab terkait dengan Ark of God. Yuk kita buka berapa ayat di Keluaran 25 ayat ke-8. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagi Tuhan. Apa arti kudus? Harus terpisah, tidak bisa sembarangan, terpisahkan dari Tuhan, supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Nah loh, itu alat dikuduskan, Tuhan diam di sana. Yang diam siapa? Ingat, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau saya bicara listrik, itu adalah api. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, sebagai contoh segala perabotannya, demikian harus kamu membuatnya. Jadi tempat itu harus kudus. Karena tempat kudus itu artinya terpisahkan, bukan berada sebagai bahan untuk manusia tinggal dan manusia itu bisa memegang sembarangan. Harus dipisahkan. Kata kudus artinya dipisahkan. Di situ dikatakan adalah Tuhan akan diam di sana. Ini menarik sekali. Ayat 10 saya bacakan. Haruslah kamu membuat tabut dari kayu penaga. Kayu, memang kayu Bapak Ibu. Ini kayu. Ini kayu. Kayu. Penaga. Yang menarik adalah ayat 10. 2,5 hasta panjang, 1,5 hasta lebar, 1,5 hasta tinggi. Jadi lebar sama tingginya itu sama. Tapi yang ini adalah 2,5 hasta. Teruskan, firman Tuhan katakan. Haruslah engkau menyalut dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalut dan di atasnya harus kau buat bingkai emas keliling. Ini emas semua nih. Yang emas saya kasih warnanya merah supaya lebih jelas, ya toh. Ini emas semua ini, emasnya sekeliling. Ini emas semua. Tetapi yang ini cukup disalut. Jadi dikasih lapisan saja. Nah, kita berkata, ayat 12. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya. 2 gelang pada rusuk yang satu, 2 gelang pada rusuk yang kedua. Nih. Gelang. 2 gelang, sana juga ada gelangnya. Gitu. Teruskan. 2 gelang pada rusuk yang satu, 2 gelang pada rusuk yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga. Kasih kayu penaga. Bapak Ibu, ini menggambarnya menjadi tabrakan begini. Lebih gampang kita lihat yang ini saja. Begini. Ini semua dikasih emas. Kasih emas semua. Rusuknya semua kasih emas. Kemudian di sini ada gelangnya. Di sana ada gelangnya. Ini semua dibuat di rusuk. Kemudian dikatakan harus membuat yang namanya gelang itu ada kayu penaganya. Gitu, kayu penaganya. Dan kayu ini juga harus dibuat emas. Itu. Oke. Ayat 14. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Kayu pengusung harus tetap tinggal dalam gelang itu dan nggak boleh dicabut dari dalamnya. Artinya ini paten. Dikunci. Tidak bisa berubah. Tetap ada kayu ini.
dalam tabut haruslah kau taruh loh hukum yang kuberikan kepadamu. Saya Tuhan, dalam tabut ini adalah tablet hukum, loh hukum. Engkau harus membuat tutup perdamaian dari emas murni. Tutupnya harus emas. Tutupnya dari emas. Kemudian 2,5 hasta panjang, 1,5 hasta lebarnya. Ya pas gitu ya. Haruslah kau buat 2 kerup dari emas, kau buat dari emas tempaan. Berarti kerup ini bukan salutan dari kayu. Tapi ini murni adalah emas. Emas ini, emas semuanya. Emas semuanya. Bisa melihat gambar yang jelas terkait dengan Leyden jar? Pada kedua tutup pendamaian, 1 kerup pada ujung sebelah sini, 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup perdamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup itu harus mengembangkan sayap ke atas, sedang sayapnya menurungi tabut perdamaian dan mukanya menghadap ke bawah. Kepada tutup perdamaian itu haruslah menghadap muka kerup itu. Kau letakkan tutup pendamaian di atas tabut. Dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Di sanalah akan bertemu dengan engkau dari atas tutup perdamaian itu, di antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu. Aku bicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan pada orang Israel. Yang menarik adalah, dikatakan nanti kalau di kerup ini, Tuhan hadir di sana. Bapak Ibu, dalam bentuk apa Tuhan hadirnya? Ini, kalau ini adalah kutubnya negatif, ini kaitannya sama salut emas yang ada di luar. Kalau kutub positif, satu lagi, ada bagian dalam. Pertanyaannya, kenapa ini bukan dari kayu? Kenapa ini dari logam? Ini boleh dari kayu. Karena soal kayu nggak ada masalah Bapak Ibu. Karena kenapa kayu? Karena kalau kayu, luarnya itu bisa dikasih salut emas. Betulnya, saya gambar di sini saja biar lebih jelas. Ini kayu Bapak Ibu. Emas warna merah ya. Ini emas. Ini emas. Tetapi khusus tutupnya, itu nanti ujungnya seperti Leyden jar. Ini salut semua ini. Dengan emas. Ini emas semua. Khusus yang ini emasnya tanpa tempaan. Pertanyaannya, apakah ini mirip? Klik, Anda melihat sesuatu di sana? Yuk kita lihat Imamat 10. Luar biasa sekali. Imamat 10. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab, Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya dan menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkan pada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Gosong Bapak Ibu. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, akan kunyatakan kekudusanku. Di muka seluruh bangsa itu akan kuberikan kemuliaanku. Harun berdiam diri. Musa panggil Misael dan Elsafan anak Uziel paman Harun dan berkata pada mereka, datang kemari, angkat saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang, mengangkat mayat, keduanya masih berpakaian kemeja keluar perkemahan yang seperti katakan Musa. Simak baik-baik.
Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.